salam kenal kami di Universitas Teknologi Yogyakarta. Kebetulan pagi ini yang hadir tidak hanya saya dari bagian kerjasama, tapi juga ada Wakil Rektor Bidang 1. Oh, ini kebetulan Pak Rektor hadir, Mas Putut, jadi akan disambut dulu dan dibuka dulu oleh Pak Rektor. Silahkan kepada Bapak Rektor dari UTY, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun Pak Sekda Pemkot Jogja, Bapak Insinyur Aman Yuri MM. Oh Pak Budi ya. Terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk pertemuan walaupun melalui Zoom, dan alhamdulillah kita di sini sudah berikan informasi kepada Pemkot bahwa kita akan melakukan kerjasama dan untuk SBKM. Jadi mahasiswa kami nanti di semester 6-7 itu sudah harus melakukan kuliah di luar kampus, dan kami mohon kepada Pemkot Yogyakarta untuk bisa menjadi mitra kami di dalam mendidik mahasiswa. Dan ada beberapa program yang kita lakukan, yaitu magang, kemudian proyek desa, mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek kemanusiaan, dan juga program independen. Sehingga kami ingin bermitra kepada Pemkot Jogja untuk sama-sama ikut mendidik anak bangsa supaya menjadi bangsa yang unggul, kreatif, dan inovatif. Mungkin ini Pak Putut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rektor. Perkenalkan, saya Putut Pak. Saya belum jadi sekda, tapi mungkin suatu hari nanti Pak. Oke, baik, silahkan dilanjutkan oleh rekan-rekan UTY yang lain, melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Rektor. Mungkin kami ingin lebih mendengar kira-kira seperti apa desain MBKM. Sebagai informasi, ini koordinasi mengenai Tridharma Perguruan Tinggi sebenarnya ada di rekan-rekan Bapeda yang hari ini diwakili Mas Sulis. Nanti Mas Sulis akan memberikan beberapa masukan dan juga informasi mengenai Tridharma. Tapi sebelum ke Mas Sulis, kami ingin lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu rencana-rencana dari rekan-rekan di UTY maupun Universitas Trisakti. Monggo kalau aturi dari UTY untuk melanjutkan paparannya. Baik, Mas Putut, kembali lagi ke saya, Mas. Mungkin apa yang saya sampaikan itu sudah saya kirimkan atau masukkan ke dalam kerjasama.jogjakota.go.id yang sudah kita ajukan sebagai bagian studi kelayakan, di mana apa yang kami tuliskan di sini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Intinya seperti itu. Kemudian hal pertama yang ditanyakan oleh Pemkot Jogja adalah mengenai kegiatan yang diusulkan. Dari 8 program MBKM yang akan dijalankan, kita mengambil 6 begitu yang menurut kami relevan untuk diterapkan secara real di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Yang pertama jelas pemagangan ya Mas, di mana kami berharap mahasiswa kami bisa magang di berbagai sektor pemerintah di tingkat Kota Yogyakarta dengan durasi 2 semester dengan posisi yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri. Yang kedua, penelitian di berbagai bidang di mana fokusnya disesuaikan dengan program pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga kita berharap bahwa kerjasama ini bisa sama-sama mengembangkan pengetahuan serta penemuan baru sebagai pengembangan ilmu, dan hasil kontribusi penelitiannya itu real gitu untuk kemajuan bersama dan dampaknya konkret. Kemudian MBKM program yang ketiga adalah kuliah kerja nyata tematik atau KNKT, Mas. Itu biasanya ditargetkan di kecamatan gitu, Kapanewon mohon maaf, kemudian kelurahan atau area-area target pembangunan dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri
sehingga bisa ya berkontribusi lah kita dari universitas dalam meningkatkan kualitas masyarakat Kota Yogyakarta melalui program inovasi dan menggali lebih banyak potensi Kota Yogyakarta itu sendiri. Kemudian yang keempat ada studi atau proyek independen. Ini hampir sama seperti mungkin KMKT dan penelitian, tapi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di berbagai sektor pemerintah atau dinas di wilayah kota yang biasanya hasilnya lebih clear, seperti produk-produk inovatif maksud saya untuk mengefisienkan serta mempercepat pola kerja pemerintah, seperti itu. Kemudian yang kelima, kami juga berharap bisa melakukan kegiatan seperti mengajar di sekolah. Seperti kita tahu bahwa banyak pendidikan formal dari level SD, SMP, SMA, atau SMK di wilayah Kota Yogyakarta yang dimana ini menjadi salah satu tawaran di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa mengajar di satuan pendidikan formal di suatu wilayah kota. Yang terakhir, yang keenam adalah proyek kemanusiaan. Nah, ini mungkin sangat relevan dengan BPBD gitu ya, mungkin Mas, sebagai kegiatan nyata bentuk kontribusi kepada masyarakat yang mungkin terdampak bencana di wilayah Kota Jogja. Selain kebencanaan, kami juga memiliki usulan bahwa dengan adanya proyek kemanusiaan ini sebagai bentuk peningkatan dan mengasah kepekaan sosial bagi mahasiswa kami terhadap lingkungan dan permasalahan sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta. Mungkin itu 6 gambaran besar proyek yang kita usulkan, kegiatan yang kita usulkan dalam mensinkronkan kurikulum MBKM yang sudah di-SK-kan oleh Pak Rektor. Saya juga sudah menuliskan di dalam websitenya nomor 11 UTY-R SK 08/2020 tentang kurikulum MBKM. Kemudian mungkin tujuannya ya memberikan kontribusi ya, mensinergikan potensi sumber daya yang ada dan memberikan value added Mas terhadap peningkatan potensi yang ada di wilayah Kota Jogja. Begitu Mas Putut, mungkin ada lagi. Atau mungkin mau di rincian kegiatannya juga. Baik, dengan Mbak Lucy ini ya tadi ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lucy atas paparan singkat ya. Tadi ada 6 kegiatan yang diusulkan. Yang pertama, kami senang sekali bahwa UTY ini sudah mempersiapkan 6 kegiatan utama dalam proyek MBKM. Nanti Mas Sulis tentu saja akan memberikan beberapa perspektif lagi. Namun izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi juga ini Pak Rektor dan rekan-rekan UTY sekalian bahwa terkait dengan magang. Nah, kami sangat menyambut baik Bapak Ibu sekalian adanya program magang ini. Apalagi magangnya lumayan lama ya, 2 semester. Biasanya kalau ada, sebenarnya di kantor saya di Bapeda itu sering ada program magang begitu ya. Cuman magangnya kadang-kadang cuma 1 bulan ya, ini terlalu singkat. Ada catatan penting Mbak Lucy dan juga Pak Rektor, evaluasi kami atas program magang. Kami sering mendapati bahwa adik-adik yang melaksanakan magang di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta ini seringkali datang tidak diantar, pulang tidak dijemput Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak paham, tidak pernah tahu siapa dosen pembimbingnya, kemudian seperti apa mekanisme magang di kampusnya begitu. Jadi kami berharap nanti program magang dari UTY ini lebih bisa dalam tanda kutip terkontrol, nggih. Jadi kami juga di teman-teman dinas itu pasti ingin ketemu dosennya siapa, kemudian kira-kira apa objektif dari magang tersebut sehingga adik-adik magang yang nanti masuk di beberapa kantor itu bisa lebih berdaya dan juga bisa mendapatkan pengalaman kerja yang baik juga. Sebenarnya program magang dalam program MBKM ini sudah beberapa kali kami laksanakan dengan beberapa kampus yang sudah memiliki perjanjian kerjasama khusus. MBKM itu adalah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nanti kami izin disampaikan ke Mbak Lucy kira-kira draft perjanjian kerjasama MBKM-nya seperti apa.
Namun demikian yang paling penting dalam konteks kerjasama MBKM tersebut adalah kami selalu berpegang pada prinsip saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan ini artinya adik-adik mahasiswa yang magang pada khususnya dan umumnya institusi pendidikan yang menaunginya mendapatkan manfaat, kami dari pemerintah Kota Yogyakarta juga mendapatkan manfaat. Nah, manfaat itu yang kami atur di perjanjian kerjasama yang pernah kami lakukan dengan Sekolah Vokasi UGM adalah adanya timbal balik Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam program magang kami berharap dosen pembimbing dari universitas yang mengirimkan juga dapat menyampaikan atau memberikan ilmunya kepada kami di pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing. Misalnya ada sekolah vokasi jurusan ekonomi, dosen pembimbingnya kebetulan ahli di bidang perbankan. Nah, kami juga ingin nanti di sela-sela adik-adik ini magang, beliau dosennya bisa memberikan kuliah umum mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasainya kepada kami di pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga ini yang memberikan ilmu tidak hanya kami di Pemkot dalam konteks praktisi begitu, tapi juga dosen-dosen di universitas yang mengirimkan bisa memberikan ilmunya kepada kami. Karena menurut kami birokrat itu biasanya ketinggalan ilmu Bapak Ibu sekalian. Kami terlalu sibuk dengan urusan administrasi birokrasi sehari-hari sehingga sudah lama meninggalkan apa yang kami pernah dapatkan di kampus. Jadi harapan kami nanti selain adik-adik kami terima magang di kantor, teman-teman dosen yang menjadi pembimbingnya juga bisa memberikan ilmunya kepada kami secara cuma-cuma dalam mungkin 1 atau 2 kali pertemuan begitu, sehingga kami juga mendapatkan update ilmu yang semoga bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Kemudian untuk rencana penelitian, kebetulan Pak Rektor kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta melalui teman-teman di Bapeda setiap tahun itu punya yang namanya hibah riset. Ya, hibah riset. Ya, anggarannya tidak terlalu banyak, tapi saya kira cukuplah ya untuk melaksanakan riset yang sifatnya kecil-kecilan. Nanti Mas Sulis bisa menyampaikan seperti apa program riset itu. Dan kami juga tahun ini insya Allah akan segera meluncurkan jurnal penelitian ya yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan akademisi juga dari UTY maupun Respati untuk bisa mempublikasikan karya ilmiahnya. Kalau KKN tematik saya kira ini kegiatan rutin yang sudah banyak dilaksanakan oleh rekan-rekan di perguruan tinggi. Nanti evaluasinya dari Mas Sulis. Kemudian studi dan proyek independen oleh mahasiswa. Nah, ini adalah mungkin sesuatu hal yang baru ya, yang mungkin jarang kami temui. Ya, kecuali tadi adik-adik magang ada yang sambil sekaligus melaksanakan tugas akhir, mengambil topik di Kota Yogyakarta, itu sudah sering kami temui. Kemudian juga ada kegiatan mengajar di sekolah. Nah, ini juga kami nanti mohon diberitahu seperti apa teknisnya. Apalagi saat ini di Kota Yogyakarta kegiatan belajar mengajar masih relatif fleksibel ya, menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Dan yang terakhir adalah proyek kemanusiaan. Ini kami juga sangat menyambut baik Mbak Lucy dan Pak Rektor. BPBD ini baru saja kemarin mengajukan usulan kerjasama untuk bekerja sama juga dengan salah satu perguruan tinggi terkait dengan penanganan kebencanaan. Nah, saya kira UTY nanti bisa masuk ke dalam proyek ini juga, sehingga rekan-rekan BPBD Kota Yogyakarta juga nanti bisa mendapatkan support atau rekan kerja yang lebih banyak. Ya, kami sangat menyambut baik usulan ini. Nah, Mas Sulis apakah sudah bergabung? Oh, Mas Sulis belum bergabung ya. Saya teruskan. Sebelum rapat ini saya kebetulan melakukan observasi secara singkat ke UTY. Ini mohon dikonfirmasi Pak Rektor dan juga Mbak Lucy. UTY kalau nggak salah baru saja membuka prodi data science. Apakah benar ya, Mbak? Ya, saya dan Betul ya? informatika medis. Ya, data science ini kan bidang ilmu yang lagi ngehit Pak sekarang Pak. Nah, syukur-syukur nanti kita bisa bertukar ilmu Pak terkait dengan data science. Karena Kota Yogyakarta ini memang sedang kencang-kencangnya atau sangat intensif ya terkait dengan digitalisasi.
ya berbagai macam layanan publik di pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sudah banyak yang bisa dilayani menggunakan perangkat digital. Nah, hasil dari aktivitas ini tentu saja menghasilkan berbagai macam data, ya, kemudian yang jumlahnya besar, kemudian kebanyakan masih belum terstruktur begitu. Nah, kalau nanti ada bantuan dari rekan-rekan pengajar di Prodi Data Science dan Informatika, saya kira itu menjadi langkah yang sangat baik bagi pemanfaatan big data yang dihasilkan dari aktivitas e-government yang kurang lebih 5-6 tahun terakhir ini di Kota Yogyakarta sangat intensif. Nah, nanti mohon Pak Rektor dan juga Mbak Lucy untuk bisa mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan optimalisasi ilmu bidang keilmuan data science tersebut. Baik, Pak Rektor UTY dan juga Mbak Lucy, sambil menunggu Mas Sulis dari Bapeda Kota Yogyakarta, kami persilakan dari Universitas Respati untuk menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Silakan dari Unrio. Baik, Diperkenalkan siapa yang Nggih. akan mempresentasikan, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, matur nuwun Mas Putut. Bapak Ibu, Pak Rektor, salam kenal kami Pak Rektor UTY dan Bapak Ibu sekalian di sana. Pada kesempatan ini kami memohonkan izin untuk Pak Rektor, kebetulan beliau tidak bisa rawuh pas bersamaan dengan Yum yang sama dan tidak bisa ditinggalkan, dan kami nyun sewu sangat memohonkan izin. Dan pada kesempatan ini yang bisa bergabung dengan kami dan memang sudah sempat kami diskusikan adalah dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, atau yang mewakili nanti akan diwakili oleh Bu Wakil Dekan. Kemudian dari Fakultas Sains dan Teknologi nanti akan diwakili oleh Mas agak lupa, Wakil Dekan juga. Kemudian dari VISE nanti Pak Wakil Dekan juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerjasama yang sudah berlangsung selama ini antara Respati dengan Pemkab. Jadi nyun sewu, mungkin saya sekilas mereview dari awal bahwa Unrio itu sudah bekerja sama dengan Pemkab itu sejak 2005. Sejak 2005 waktu kami masih menjadi Stikes gitu. Kemudian berkembang dan waktu di awal Stikes memang kerjasamanya masih dalam bentuk magang Mas Putut gitu. Jadi anak-anak kami itu, mahasiswa kami ini lebih ke puskesmas, ke rumah sakit. Kalau rumah sakit sendiri ya, tapi lebih ke puskesmas dengan dinas kesehatan dan penelitian-penelitian di sana gitu. Kemudian mulai berkembang lagi menjadi universitas dan mulai masuk di fakultas yang lain seperti FISE, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial, seperti itu. Kemudian nanti akan disampaikan juga terkait dengan beberapa program yang selama ini sudah dikerjasamakan. Mungkin dari Fakultas Ilmu Kesehatan bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan dari mahasiswa kami. Kemudian yang terbaru adalah dari P3M, Pak Putut. Jadi dari P3M kan ada beberapa penelitian yang bersama dengan Pemkab gitu. Jadi 2018-2019 itu kami sempat menerima surat dari Pemkab bahwa jika kerjasamanya hanya merujuk pada kegiatan magang, maka tidak perlu kerjasama gitu, tidak perlu ada perpanjangan MOU, MOA seperti itu. Jadi kecuali kalau kerjasamanya itu lebih ke masalah KKN gitu. Nanti programnya akan seperti apa akan kami matchingkan dengan programnya Pemkot seperti itu. Jadi karena kami waktu itu yang aktif adalah mahasiswa dari Fikes dan mereka lebih praktek ke puskesmas, kemudian ke penelitian, maka sempat agak terhenti gitu. Nah, ini terima kasih sekali bahwa kerjasama ini sudah terbuka kembali dan mungkin ada beberapa hal yang akan kita suunkan saran kira-kira kami bisa masuk kemana saja karena kami juga punya fakultas di luar Fikes, ada FST dan ada FISE. Gitu. Nanti ini sambil melengkapi apa yang saya sampaikan ke Mas Putut dari Fikes mungkin bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen. Kemudian nanti dari FISE dan P3M karena kalau untuk FST ternyata selama perjalanan kerjasama ini kebetulan belum ada kegiatan seperti itu. Begitu Mas Putut.
Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Vikes, monggo dari LPM dulu, nggih. Monggo Mas Dani silakan menambahi informasi. Monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang suara saya terdengar, Pak Putut? Terdengar, Pak. Baik. Ya. Yang Mungkin agak kecil ya. Oh ya, baik. Ya. Saya agak besar suaranya berarti. Saya Ya. lebih besarkan ya. Ya. Yang Mungkin bisa pakai toa masjid, Pak, kalau kurang besar. Ya, terima kasih Pak Putut. Yang kami hormati Rektor Universitas Teknologi Jakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati dari bagian perekonomian, Pak Putut. Halo Mas Dani. Kerjasama, ya, halo. Ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Dwi terkait dengan program-program dari Universitas Sekolah Yogyakarta. Saya mewakili dari LPPM itu karena kami di LPPM fokus pada penelitian dan pengabdian, maka program kami nantinya itu fokus terkait dengan bagaimana pelaksanaan penelitian dan pengabdian di kota Jogja begitu. Dan selama ini dari Unrio 3 tahun terakhir yang kami record itu alhamdulillah setiap tahun itu mendapatkan hibah ya dari Pak Sulis ya, dari Pak yang selama ini Pak Sulis yang menangani penelitian begitu. Nah, selain itu kami ada sudah 2 tahun ini masuk tahun ketiga, itu kita ada program KKN. Nah, KKN kami karena kemarin belum ada informasi dari kota, kita lebih fokus ke kerjasama dengan Bantul. Tapi kalau misalnya nanti ini sudah ada kerjasama MOU dengan Pemkot, kita bisa untuk penempatan mahasiswa juga di kota ya, lebih dekat gitu ya, lebih dekat ke kota. Nah itu, dan berkaitan dengan tadi menarik sekali yang disampaikan dari rekan-rekan UTY terkait dengan bencana. Kita di tahun ini itu akan membuat pusat studi bencana ya. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan Pemkot terkait dengan bagaimana sistem penanggulangan bencana di pemerintah kota. Kita alhamdulillah sudah ada beberapa SDM yang berpengalaman di LSM penanganan bencana, dan itu nanti akan menjadi core kita untuk menjadi pusat studi bencana di Unrio. Saya kira itu pendahuluan dari saya di LPPM. Mungkin terkait dengan kegiatan mahasiswa, magang dan sebagainya itu lebih tepat disampaikan oleh para dekan di Unrio. Kami persilakan, saya kembalikan ke Bu Dwi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Dwi. Silakan Bu Dwi kalau ingin melanjutkan. Terima kasih Mas Dani. Mungkin dari VC ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan selama ini untuk Mas Serta. Ya, matur nuwun Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, Pak Putut dari Pemkot Yogyakarta, kemudian Bapak Rektor beserta jajarannya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Perkenalkan, saya Septa, Bapak Ibu semuanya. Kebetulan di sini saya mewakili Bu Dekan yang tidak bisa hadir karena kebetulan mengikuti kegiatan workshop.
kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi sebenarnya sudah melaksanakan kerjasama seperti yang tadi disampaikan Bu Dwi ya, tetapi memang kerjasama yang dijalankan dengan Pemkot Yogyakarta masih berupa kegiatan magang mahasiswa. Yang kami dapatkan di sini datanya ada beberapa mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi, dari program studi akuntansi sudah pernah menjalankan kegiatan magang di Pemkot Kota Yogyakarta. Tetapi sebenarnya terkait dengan kegiatan magang, kami sih berharap nanti di program studi yang lain, dari program studi ilmu komunikasi, program studi sastra Inggris, dan juga program studi hubungan internasional pun juga bisa menjalankan kegiatan magang di Pemkot ke depannya. Namun demikian, tidak hanya kegiatan magang yang sebenarnya bisa kita jalankan di Pemkot, kita juga berharap nantinya juga diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan kegiatan penelitian bagi mahasiswa ataupun bagi dosen yang mungkin nanti juga alurnya ketika itu dosen menuju ke LPPN terlebih dahulu sebelum menuju ke Pemkot. Terkait dengan kegiatan lain, saya kira tadi juga sangat berkaitan erat dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Dhani, KKN dan lain-lain ya Pak Dhani. Jadi pada prinsipnya untuk kegiatan yang sudah dijalankan oleh Sivitas Vise itu masih terbatas pada kegiatan magang, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk berikutnya akan menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Maka dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada tambahan lagi dari Unrio. Dari Vikas. Yes, jadi mungkin Pak Putut dari Unrio lebih ke magang dan ada beberapa tambahan yang terbaru adalah dari LPM itu. Seperti itu. Jadi semoga dengan pertemuan lagi ini kami bisa ikut bergabung bersama-sama dengan Pemkat gitu. Demikian Pak Putut, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Dwi dari Unrio. Dapat kami sampaikan terkait tadi mengenai dokumen kerjasama ya. Memang kami di pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya tidak ingin merepotkan rekan-rekan perguruan tinggi ketika programnya hanya berupa magang maupun PKL ya, karena untuk magang dan PKL sebenarnya cukup bersurat saja, tinggal ditujukan kepada pimpinan kantor yang akan ketempatan magang dan pasti kami nanti akan izinkan. Berbeda kalau dengan perjanjian kerjasama karena itu prosesnya jauh lebih panjang dan juga hal-hal yang didiskusikan akan lebih detail ya. Tapi kalau magang dan PKL saya kira tidak perlu ada perjanjian kerjasama apapun. Kemudian yang selanjutnya mengenai program tadi saya mendengar dari Unrio juga ada rencana untuk mendirikan pusat studi bencana ya, saya kira itu baik sekali rencana tersebut. Nanti kami akan sampaikan ke rekan-rekan BPBD agar rekan-rekan BPBD ini dapat memanfaatkan kerjasama dengan Unrio maupun UTY terkait dengan kebencanaan. Dapat kami sampaikan juga bahwa di Kota Yogyakarta itu kami atau masyarakat lebih tepatnya memiliki apa yang disebut sebagai kampung tangguh bencana. Jadi Kampung Tangguh Bencana ini merupakan gerakan swadaya masyarakat yang kemudian kami dukung melalui penyediaan pelatihan maupun penyediaan beberapa alat-alat untuk kesiapsiagaan bencana. Kebetulan minggu lalu kami baru saja mendampingi beberapa Pemda dari pelosok Indonesia untuk istilahnya studi banding ya untuk ke Kampung Tangguh Bencana. Ini kelihatannya rekan-rekan di luar Jawa ini yang kemarin kami bawa ke Kampung Tangguh Bencana di Kampung Gambiran, itu mereka agak terkejut ya, terkejut dan juga istilahnya heran. Kok bisa-bisanya di Kota Yogyakarta warganya justru bergerak sendiri membentuk Kampung Tangguh Bencana. Menurut data BPBD saat ini sudah terbentuk sekitar 130-an kampung tangguh bencana yang tersebar di seluruh
wilayah Kota Yogyakarta. Jadi BPBD pada tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya menyediakan beberapa fasilitas seperti kendaraan roda 3, chainsaw, genset, dan beberapa peralatan lain yang kemudian akan dimanfaatkan oleh warga masyarakat dan akan digunakan ketika terjadi bencana. Dan saya kira nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan teman-teman di Kampung Tangguh Bencana. Mas Solis, apakah sudah bergabung dari Bapeda? Mas Solis kelihatannya masih rapat dengan Pak Kepala Bapeda. Oke, terkait dengan kerjasama Bapak Ibu sekalian dari UTY maupun Respati, mohon dicek Mbak Tia, Respati ini sudah selain mengajukan lewat surat, apakah sudah dicek mengajukan permohonan kerjasamanya melalui aplikasi kerjasama daerah? Kalau belum, nanti izin Bu Dwi, seperti yang sudah dilaksanakan juga oleh rekan dari UTY, Mbak Cecilia tadi ya, kalau nggak salah. Ya, Mbak Lucy dan apa namanya? Nah, saya tunjukkan nih, kelihatannya Respati belum mengajukan ini ya, permohonan kerjasama. Jadi Bu Dwi, ini tampilan contoh apa yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan UTY, ini Mbak Lucy dan juga Pak Brian, ini sudah mengajukan usulan kerjasamanya melalui Jogja Smart Service. Ya, di Jogja Smart Service itu ada aplikasi kerjasama daerah. Nanti pengajuan kerjasamanya bisa dilaksanakan melalui aplikasi ini. Nanti saya kirimkan video tutorialnya bagaimana melaksanakan perencanaan. Jadi mohon maaf ini bukannya sok canggih Pak Rektor dan juga Bu Dwi, karena kami itu di bagian perekonomian kerjasama itu orangnya cuma sedikit. Saya cuma dibantu oleh Mbak Tia nih. Kalau kami menerima permohonan pakai kertas ini biasanya ketriwal, hilang dan seterusnya, sehingga kami berusaha mendekatinya dengan pendekatan teknologi sehingga seluruh proses kerjasama daerah mulai dari perencanaan sampai nanti evaluasinya bisa tersentralisasi di dokumen maupun prosesnya di Jogja Smart Service. Jadi saya nggak akan kehilangan kontaknya Mbak Lucy maupun Pak Brian walaupun nanti personel di kantor kami berganti. Dan di sini juga perencanaannya nanti akan menghasilkan 2 dokumen Bapak Ibu sekalian. Jadi kami perlu informasikan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta ketika bekerja sama dengan pihak swasta, terlebih dahulu kita akan atur di kesepakatan bersama. Di kesepakatan bersama ini atau mungkin secara awam sering orang menyebutnya sebagai MOU atau MOA, begitu adalah perjanjian payung antara Pak Wali Kota Yogyakarta dengan pimpinan tertinggi di lembaga tersebut. Kalau dengan UTY berarti nanti Pak Wali akan tanda tangan dengan Pak Rektor. Begitu juga dengan Unrio, nanti Pak Wali Kota akan tanda tangan dengan Rektor dari Unrio. Nah, kemudian setelah kesepakatan bersama sudah ditekan, kita bisa menghasilkan beberapa proyek kerjasama yang lebih spesifik khusus begitu, yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya khusus begitu, kita atur dengan perjanjian kerjasama yang juga nanti diajukan kembali melalui aplikasi CSS. Nah, saya kira kalau untuk menghasilkan kesepakatan bersama tidak terlalu sulit ya. Sepanjang tadi programnya sudah cukup jelas, tadi UTY sudah memaparkan dengan baik, ada 6 program yang diusulkan kepada pemerintah Kota Yogyakarta, nanti kita coba akan draftkan dalam kesepakatan bersama. Nanti Mbak Tia atau saya langsung yang akan memfasilitasi dan berkomunikasi dengan Mbak Lucy ya terkait dengan drafting kesepakatan bersama ini. Nanti mohon disiapkan beberapa data yang terkait dengan penyusunan draft kesepakatan bersama. Yang paling utama adalah tentu saja data diri Pak Rektor ya. Kami perlu nama dan juga SK pengangkatan beliau untuk kami tuliskan di draft kesepakatan bersama. Dan juga nanti yang paling penting adalah objek dan ruang lingkupnya. Tadi UTY sudah dengan sangat jelas menyebutkan bahwa ruang lingkupnya ada 6 ya. Ada magang, penelitian, KKN, studi independen, mengajar di sekolah maupun proyek untuk dukungan kemanusiaan atau kebencanaan. Kami juga berharap nanti dari Universitas Respati juga menyampaikan hal yang sama
program-programnya apa saja yang akan kita atur di dalam kesepakatan bersama. Saya kira itu. Saya mau ke Mas Sulis dulu dari Bapeda. Sudah gabung belum ya? Oke, silakan Mas Sulis. Saya rangkumkan ya Mas Sulis ya. Ya, oke, siap. Saya Mas. rangkumkan ini tadi UTY melalui Mbak Lucy dan juga Pak Rektor sudah menyampaikan ada 6 program yang ditawarkan kepada kita, Mas. Ya. Ada program magang selama 2 semester, kemudian penelitian. Nanti Mas Sulis bisa cerita jurnal kita dan juga hibah penelitian kita seperti apa. Kemudian ada KKN tematik, kemudian ada studi atau proyek independen oleh mahasiswa. Kemudian tadi juga ada rencana untuk mengajar di sekolah. Dan yang terakhir adalah proyek kemanusiaan atau kesiapsiagaan bencana. Itu yang ditawarkan dari UTY. Tadi saya sempat menanggapi Mas Sulis terkait dengan tawarannya UTY. Yang pertama adalah magang. Ya, magang ini jangan sampai mahasiswa dilepas. Jadi datang tidak diantar, pulang tidak dijemput, begitu ya. Seperti jelangkung. Jadi kita nggak pernah tahu ini dosennya yang mana, begitu ya, kompetensinya apa. Dan juga seperti yang kita lakukan dengan sekolah vokasi UGM, Mas Sulis, program magang MBKM, kita juga minta dosen pembimbing yang mendampingi mahasiswa untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita di pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan keahlian maupun kompetensinya. Kemudian penelitian tadi saya juga sudah cerita, kita tiap tahun ada hibah penelitian, ada jurnal penelitian juga. Ya, dan juga ini ternyata UTY juga baru membuka program studi data science, Mas. Ya, kita juga saya kira penting ini belajar data science mengingat banyak sekali layanan publik kita yang sudah digital begitu, yang menghasilkan banyak data yang masih semrawut dan belum diolah dengan proper. Itu kemudian dari Bu Dwi tadi ya dari Unrio juga sudah menyampaikan bahwa beberapa fakultas sudah melaksanakan kerjasama juga sebenarnya dengan pemerintah kota, hanya saja perjanjiannya sudah expired dari lama, dan juga karena ada perubahan nama dan juga bentuk lembaga dari Unrio sendiri. Tadi yang saya perhatikan dari Unrio juga akan mendirikan, Mas, pusat studi kebencanaan. Ya, yang saya kira nanti kita bisa link and match-kan dengan teman di BPBD. Untuk itu kami mohon tanggapan dari Mas Sulis mewakili Bapeda ya terkait dengan tadi tawaran-tawaran yang sudah disampaikan oleh UTY maupun Unrio. Mas Sulis silakan, Mas. Baik, makasih Mas Putut. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Sulistyo Handoko di Bapeda Kota Yogyakarta yang keseharian memang ketugasan terkait dengan penelitian, pengembangan, inovasi, dan juga forumnya LPPM di Kota Yogyakarta terkait Tridharma perguruan tinggi juga. Sebelumnya saya melihat ada Pak Rektor UTY masih ada nih. Salam kenal Pak Rektor. Terima kasih. Di Universitas Teknologi Yogyakarta nih. Ya, Universitas Teknologi Yogyakarta. Ya, kebetulan banyak kita sering berkolaborasi dengan UTY dan ternyata konsisten juga UTY mengawal berbagai kegiatan di pemerintah kota melalui Mbak Tisna ya sama Bu Mbak Tisna ini tergabung juga di tim LPPM di Kota Jogja dan dengan Bu Iva. Artinya memang kami di pemerintah kota ini selalu melakukan sinergi dengan perguruan tinggi di dalam proses-proses pembangunan. Ini Mbak Tisna ya sebagai contoh saya sering sampaikan di teman-teman LPPM yang lain. Artinya silakan fokus. Artinya fokus itu mendampingi perencanaan wilayah. Kan Mbak Tisna concern di Bajiro dan sekarang sudah bergeser ke juga mendampingi di Pandean kalau tidak salah. Di sana ada permasalahan di lapangan dan kemudian bisa membawa mahasiswanya untuk menyelesaikan permasalahan atau kalau tidak ada konsep
dia sendiri yang kemudian harus menyelesaikan bersama perangkat OPD di kelurahan dan wilayah. Artinya dengan pengabdian, dengan skema anggaran yang bisa diraih melalui banyak cara di Kemenristek dan kemudian ke Dereka ataupun apapun itu yang bisa kemudian digerakkan. Nah, harapan saya seperti ini juga ditularkan ke universitas perguruan tinggi yang lain. Ya. Nah, sebetulnya ke depan terkait dengan KKN ataupun penelitian atau magang, ini kami karena ada struktur perubahan dari jabatan dulu, banyak teman-teman yang sekarang beralih jabatan di situ, mungkin bisa sifatnya akan lebih berkolaborasi, ya artinya akan lebih memudahkan dan lebih membuat satu penelitian itu tidak hanya satu pihak saja, Pak. Kalau dulu dari perguruan tinggi saja kemungkinan, tetapi di sisi ASN sendiri mungkin hanya support data ataupun mungkin kurang jauh di dalam proses-proses itu. Tetapi ke depan ini karena bisa melakukan kolaborasi, Pak, jauh lebih daripada hanya sekedar melakukan fasilitasi, ya. Tidak hanya sekedar fasilitasi, tapi juga harus berkolaborasi, masuk di dalamnya. Nah, ini yang perlu nanti kita kembangkan, kita diskusikan lebih lanjut. Saya terima kasih sekali dan Pak Rektor dari ITY yang konsisten untuk mengawal berbagai kegiatan, terutama pengabdiannya di wilayah. Kemudian terkait dengan di Unrio, ini memang kami kan setiap tahun juga men-sharekan anggaran penelitian yang nilainya tidak besar sih, cuma 25 sampai 50 juta. Dan ini teman-teman di Unrio ini cenderung juga banyak yang memasukkan ke kami. Setiap tahun ya secara total itu hampir lebih dari 100 proposal kami lakukan seleksi itu. Dan Unrio ini kan concern di kesehatan ya, banyak terkait dengan hubungannya dengan kesehatan masyarakat, dengan ibu menyusui, stunting dan lain sebagainya. Ini pun juga ternyata banyak yang kemudian harus dilakukan pendalamannya melalui kajian, melalui pendampingan di wilayah. Dan kalau tidak salah ini juga mengajukan di Kedereka dan bermitra dengan kami. Dan insya Allah nanti ada goal anggaran, ya. Kira-kira kan kalau Kedereka ini bisa sampai 400 juta ini dalam 2 tahun kan pelaksanaannya. Nah, ini konsep-konsep ini perlu dikembangkan juga. Artinya tidak harus dengan anggaran pemerintah kota, tetapi bagaimana kemudian ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang kemudian bisa meraih anggaran yang lebih besar di APBN untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kota. Ya, dengan dengan stimulan yang kami berikan hanya sampai dengan 50 juta, tetapi kemudian ada konsep yang lebih besar lagi yang bisa dipakai untuk mencari skenario anggaran yang lain. Nah, ini harapan kami akan seperti itu. Moga nanti ini kita bisa kembangkan lebih lanjut untuk hal-hal yang seperti ini. Dan terkait dengan rencana-rencana tadi, saya kira kalau nanti sudah ada MOU, kemudian nanti bisa kita lebih detailkan desain teknisnya. Artinya mungkin dari Unrio tadi menyampaikan terkait dengan studi kebencanaan dan mungkin juga dari ITJ tadi yang belum muncul ke kita pendataannya juga terkait dengan proyek independennya atau mungkin dari proyek kemanusiaannya ini juga belum kelihatan di datanya di kami belum kelihatan. Yang saya tahu jadi baru melakukan pendampingan di wilayah seperti yang kami sampaikan tadi. Ya, saya kira itu Mas Putu tambahannya, dan pada prinsipnya kami siap dukung untuk kemudian berkolaborasi dan bersinergi dan kemudian dapat memajukan kota, menyelesaikan permasalahan kota yang secara terintegrasi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Sulis. Sebelum nanti kami kembalikan ke Pak Rektor UTY dan juga Bu Dwi dari dua universitas, ini saya sekalian usul nih Mas Sulis. Dengan begitu banyaknya perguruan tinggi di Kota Yogyakarta, ini kan sebenarnya salah satu sumber daya yang saya kira sangat baik nih Mas Sulis ya. Paling tidak dari segi massa ya. Dan kami berharap nanti seiring dengan meredanya pandemi, nanti adik-adik mahasiswa sudah bisa kembali ke Yogyakarta sehingga nanti bisa kita apa namanya istilahnya berdayakan begitu dalam berbagai macam kegiatan di pemerintah Kota Yogyakarta. Saya cuma usul ini kepada Pak Rektor terutama Pak. Saya masih ingat diskusi dengan Pak Sulis dan juga rekan-rekan Bapeda beberapa minggu yang lalu terkait dengan pelaksanaan survei berkala Mas Sulis yang sudah pernah kita lakukan juga di tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Jadi kami harapkan ini Pak Rektor, pemerintah Kota Yogyakarta dengan UTY maupun Unrio nanti bisa melaksanakan program yang sifatnya jangka panjang. Apa program itu? Yaitu pertama melaksanakan survei untuk menghasilkan beberapa parameter atau data yang sifatnya berkesinambungan selalu diupdate setiap periodenya. Sehingga nanti kita bayangan saya kita bisa punya apa namanya leading indicators ya. Baik itu leading economic indicators atau leading development indicators gitu ya. Misalnya saya berikan contoh teman-teman di Dinas Perdagangan itu setiap minggu itu 2-3 kali survei harga kebutuhan bahan pokok. Cuman ternyata setelah kami lihat teknisnya di lapangan, surveinya masih manual, Pak. Petugasnya bawa kertas, nanyain kios di pasar satu persatu, dicatat di kertas, dimasukin Excel dan seterusnya. Masih sangat sederhana. Padahal kalau itu bisa kita laksanakan dengan pendekatan teknologi yang cepat dan efisien, kita bisa mendapatkan apa namanya sebuah dashboard informasi harga bahan kebutuhan pokok real time, kemudian disajikan secara menarik dan apa namanya bisa kita gunakan dalam berbagai bidang kebijakan publik. Nah, kalau kita bisa melakukan survei itu secara menyeluruh dengan memberdayakan adik-adik mahasiswa dan juga kolaborasi dengan dosennya saya kira baik. Itu baru dari sisi perdagangan Pak, padahal kita memiliki banyak sekali parameter-parameter pembangunan. Nah, kebetulan ini saya sudah megang format kuesioner pengumpulan data yang pernah dilakukan oleh Bapeda tahun 2018. Ini saya kira bisa menjadi titik awal Mas Sulis, bisa kita modifikasi sehingga survei ini nanti kita bisa libatkan adik-adik mahasiswa ini sehingga nanti bisa menghasilkan data yang bermanfaat. Nah, data ini kan sebenarnya menjadi apa istilahnya emas begitu ya, baik untuk kita di pemerintahan maupun untuk rekan-rekan akademisi untuk melaksanakan penelitian. Alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan survei ini sehingga bisa menghasilkan berbagai macam data, indikator yang bermanfaat. Kira-kira itu usulan saya Mas Sulis, kita hidupkan lagi pelaksanaan survei data secara berkala, tentu saja dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dengan memberdayakan jumlah mahasiswa yang kita punya. Untuk itu kami mohon tanggapan dari Pak Rektor atau Mbak Lucy dari UTY, kemudian nanti Bu Dwi juga terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Silakan Pak Rektor atau Mbak Lucy, monggo. Terima kasih Pak Putut. Jadi masalah survei data itu saya pikir kita bisa berkolaborasi sehingga tidak terlalu banyak mahasiswa yang terjun ke lapangan, tapi kita menggunakan teknologi dan kita juga bisa menggalakkan kalau di pasar itu lurah-lurah pasar kan paham sekali data-data itu sehingga kita membuat sistem yang itu setiap berkala dia akan mengentry data dan itu tidak hanya untuk pasar, bisa juga untuk tempat wisata, kemudian dan lain-lain sehingga kita tahu persis yang namanya kondisi Jogja itu seperti apa. Dan ini sebetulnya Mas Putut sudah mengarah kepada artificial society, sehingga kita bisa memprediksi kemana perilaku masyarakat kita. Saya pikir itu bisa kita lakukan koordinasi bareng-bareng, kemudian kita menyusun bareng, dan memang prinsipnya UTY ini adalah bagaimana UTY ini mempunyai impact, dampak kepada lingkungannya.
Jadi tidak hanya sebagai perguruan tinggi yang mercusuar, terlalu peringkat-peringkat ini, tapi bagaimana manfaatnya atas keberadaan dari sebuah perguruan tinggi. Dan alhamdulillah Mas Putut, kurikulum yang Mas Menteri itu dicanangkan, itu sebetulnya kami sudah mendesain dan sudah jadi di tahun 19. Jadi sebelum Mas Menteri mengumumkan kurikulum Merdeka, itu kami sudah membuat dan hasilnya 95% persis sama. Sehingga begitu Mas Menteri mengumumkan di bulan Januari, kita bulan Juli sudah menerapkan. Sehingga mahasiswa tahun akademik yang masuk tahun 2020-2021 itu semua sudah menggunakan kurikulum baru. Sehingga nanti kita akan ketemu di semester 6-7 itu sekitar bulan Januari. Namun seperti itu, mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan magang, melakukan penelitian dan lain-lain diperbolehkan juga. Begitu Mas Putut, jadi kami welcome sekali dan kami sangat berterima kasih. Paling tidak kami bisa memberikan manfaat bagi pemerintah kota. Terima kasih Mas Putut. Kami yang terima kasih Pak Rektor atas tadi ya supportnya. Jadi kami senang sekali sudah ada komitmen yang tinggi dari Pak Rektor UTY untuk membantu kami di pemerintah Kota Yogyakarta. Mbak Lucy mungkin ada tambahan? Ya, oke, Mas Putut, mungkin tadi beberapa kali disebutkan ya, Mas Putut bilang kalau magangnya jangan kayak jalangkung gitu ya. Nah, kebetulan untuk program MBKM ini karena ini nggak akan abal-abal ya, lama setahunan gitu ya. Rekan-rekan UTY sudah membuat SOP dalam bentuk buku pedoman dan juga buku harian logbook, Mas. Jadi mungkin yang perlu ditekankan di sini yang mungkin apa ya, kayak pengetahuan umumnya MBKM itu kan memberi kesempatan mahasiswa duduk di kuliah hanya sampai semester 5 ya Mas Putut. Kemudian semester 6-7 mereka akan terjun ke lapangan, salah satunya magang. Nah, magangnya jelas beda dengan magang yang cuma sebulan 2 bulan gitu kan ya. Nah, kemudian akan ada juga logbook harian yang harus dibawa oleh mahasiswa yang ditulis harian di sana, dan dosen pembimbingnya kami minta juga tidak hanya dari kami, tapi juga nanti akan ada person in charge lah dari dinas atau tempat di mana mahasiswa itu magang. Jadi nanti kayak ada 2 dosen pembimbing lah, istilahnya seperti itu Mas Putut. Di mana 2 orang ini juga nanti akan tektokan gitu, kayak di lapangan seperti apa sih, yang ngasih nilai itu juga dari 2 belah pihak. Kan yang tahu mahasiswa di lapangan magang selama 2 semester kan bukan kita, tetapi jenengan-jenengan yang ada di dinas gitu. Nah, begitu juga yang memberi penilaian secara konkret dan real juga jenengan begitu Mas. Jadi tidak akan ada cerita lagi jalangkung di arena magang antara universitas dan pemerintah Kota Jogja khususnya. Semoga seperti itu Mas. Jadi saya juga sudah menuliskan ya Mas di website itu bagian aspek kelayakan operasional atas kerjasama yang kami ajukan di poin ketiga. Adanya sudah ada ketersediaan standar operasi dan prosedur yang dilengkapi dengan buku pedoman dan buku harian logbook yang perlu diisi oleh mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Apapun kegiatannya, tidak hanya magang. Gitu Mas Putut. Kemudian tadi ada kayak permintaannya Mas ya, bisa nggak adanya bertukar ilmu gitu, apalagi kita punya data science. Pak WR1 di depan Pak Rektor udah mantok-mantok gitu. Kayak, oh berarti bisa gitu. Berarti itu lampu hijau gitu Mas. Itu bisa banget ya Mas gitu, bisa melakukan tadi mungkin kayak seminar lah ya untuk teman-teman di dinas yang bersifat volunteer gitu dari dosen secara berkala. Itu bukan suatu hal yang berat menurut kami untuk bisa dilakukan secara bersama. Toh juga untuk kebaikan. Itu kemudian menyambung dari Pak Sulis. Pak Sulis. Ya, Pak Sulis yang tadi menyebutkan Bu Tisna, betul ya, kami memang secara payung MOU dengan Pemkot belum ada, tetapi kegiatan penelitian dan pengabdian sudah luar biasa banyak. Kalau mau dipilih salah satu, paling tidak ada 13 Kapanewon gitu, kelurahan serta Kapanewon. Ada yang tingkat kelurahan, ada yang sudah tingkat Kapanewon, yang dimana itu dilakukan baik itu penelitian maupun pengabdian. Dan memang betul Bu Tisna itu menjadi salah satu motor yang paling kencang gitu, lari untuk melakukan pendampingan di
di Universitas Teknologi Yogyakarta. Semoga dengan adanya MBKM ini dampaknya jadi luar biasa, ada Butisna A, B, C, D yang lain gitu ya. Terima kasih. Oke, jadi Pak Putut, welcome, kita akan melakukan kerjasama dan di sini kami didampingi oleh semua wakil rektor, ada semua wakil rektor bidang 1, bidang 2, dan ada juga wakil rektor bidang kreativitas dan inovasi plus semua dekan. Dan jangan kaget, di tempat kami cuma ada 2 fakultas. Jadi seperti SMA IPA IPS. Jadi tidak ada dekan-dekan yang lain, tidak ada, cuma ada 2, sains dan teknologi dan juga fakultas bisnis dan humaniora plus ada pasca dan program diploma. Terima kasih Mas Putut. Ya, Pak Rektor, Mbak Lucy, terima kasih. Wah, senang sekali nih Mas Sulis. Ini harus diseriusin ya dengan UTY. Tadi Mbak Lucy menyampaikan program magangnya ada logbook. Betul Mbak Lucy, kami beberapa kampus yang magang di sini juga ada logbook. Ya, tapi ada kampus juga yang magang di sini nggak ada logbooknya, Pak. Ada juga. Kami berharap nanti logbooknya juga digital Mbak Lucy, karena kemarin ya ini saya sebut merek aja deh, UGM itu sampai double manual iya, digital iya. Saya agak tanya sama mahasiswanya, Mbak ini yang dipakai yang mana, yang manual atau yang digital, kok sama aja gitu ya. Saya kira akan lebih efisien jika satu saja. Kemudian tadi Mas Sulis, dulu saya pernah juga menyampaikan ke Mas Sulis, kan kita pengen bikin semacam TEDx gitu Pak, TEDx gitu ya, ada UTYX nanti begitu. Coba nanti project itu kita coba bisa mulai sehingga kolaborasi antara organisasi pemerintah dengan akademisi bisa kita semakin buat mesra begitu ya. Nanti teman-teman UTY akademisi dengan bidang keilmuan masing-masing bisa menyampaikan semacam kuliah umum kepada kami ya secara berkala. Dulu sih bayangan saya setiap 3 bulan sekali Pak Rektor. Nanti kita mengundang pemerintah kota baik dari akademisi maupun praktisi yang ahli di bidangnya untuk memberikan ilmu baru, perspektif baru, perkembangan baru tentang dunia ini begitu, sehingga kami tidak kuper Pak gitu ya. Nanti coba Mas Sulis, nanti kalau kita sudah sama-sama selo kita desain, kita istilahkan YKX gitu ya. Niru-niru TEDx atau yang lain-lain ya, sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan sumber daya intelektual yang ada di UTY maupun di perguruan tinggi lain. Kemudian ke Bu Dwi, silahkan Bu Dwi kalau ada hal yang ingin ditambahkan kembali atau di summary begitu. Ya, baik, matur nuwun Pak Putut. Jadi terkait dengan persuratan tadi, sebenarnya kami sudah mengirimkan surat kembali per tanggal 24 Februari. Hanya kami masih persuratan biasa. Kami nanti akan sesuaikan dengan via JSS Pak Putut. Terima kasih. Kemudian menyesuaikan dengan program yang ada di sana. Kemudian selanjutnya terkait dengan magang yang Jailangkung itu, alhamdulillah tempat kami tidak ini Pak, karena yang sudah berjalan adalah sebelum anak-anak masuk ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, biasanya kami mengadakan apersepsi dulu. Jadi betul seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi, ada logbook, kemudian ada bimbingan, ada dosen yang visit ke sana, kemudian tentunya ada apersepsi, dan itu dilaksanakan gitu. Jadi ada penyerahan mahasiswa, kemudian ada istilahnya bertanya tentang progres dan lain-lain. Tetapi tentunya kami berharap bisa itu tadi mengikuti yang logbook digital gitu tadi Pak Putut. Terima kasih masukannya. Kemudian untuk selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Putut bahwa tadi ada beberapa program terkait dengan program magang walaupun tidak dalam MOU tetap kita melaksanakan itu, kemudian penelitian, KKN, kemudian dan proyek kemanusiaan, kami nanti bersama dengan biro khususnya LPM dan para dekan, kami akan mematchingkan itu programnya kira-kira yang fix di tempat kami seperti apa. Kemudian ini tadi dari tim kami kerjasama sudah ada 2 berkas ya, MOU dan MOA-nya. Kami akan sesuaikan itu, kita akan diskusikan bersama para dekan. Selanjutnya kita akan konsulkan dan kira-kira mematchingkan dengan program yang ada di Pemkab. Gitu Pak Putut. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mbak Lucy, ini karena Unrio ini belum mengajukan aplikasinya melalui aplikasi, saya izin ya nanti sebagai contoh biar teman-teman Respati tidak bingung pada saat mengisi studi kelayakannya jenengan, boleh nggak saya share ke Respati Mbak Lucy?
Mas Putut, Ya. aku geser seizin ya. Iki Oh ya. harus ditunggu. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu, saya bergeser dulu. Nanti saya untuk selanjutnya akan saya coba untuk mendiskusikan secara teknis dan detail apa yang kemudian tadi mau disepakati untuk tindak lanjut dari MOU. Nanti bisa berdiskusi juga dengan kami terkait AMDKM-nya, artinya magang yang untuk adik-adik akan melakukan itu. Ya, mohon izin saya bergeser dulu, sudah Ya, ditunggu. Mohon maaf. siap. Makasih Yes, Mas yes. Sulis. Oke, Mbak Lucy, gimana Mbak? Boleh nggak? Ya, Kalau- nanti mungkin dari kerjasama Unrio bisa diskusi gitu bareng gitu ya. Oke, Gitu. sip. Itu, Silakan Bu, ya. nanti Kontak-kontakan kontaknya Bu. sudah ada Terima di kasih Mbak situ. Lucy. Ya. Oke, nanti sama hubungi saya, Nuwun Bu. Mbak Lucy, ya. Oke, Ya. sama-sama, Ya. Bu. Jika boleh apa namanya, Mbak? Nyuwun nanti menyuwun kontak nggih Bu Lucy. Nanti personal nggih. Siap. Ya, Bu. Jadi studi kelayakan ini memang seharusnya ini ya diajukan secara spesifik oleh masing-masing perguruan tinggi yang mengusulkan kerjasama karena saya yakin programnya beda. Dan ini adalah menjadi alat screening kami di Pemkot karena kami harus memastikan bahwa kerjasama yang nanti akan dihasilkan benar-benar konkret dan juga bermanfaat. Mbak Tia dari bagian perekonomian kerjasama ada yang perlu disampaikan nggak terkait dengan proses selanjutnya nih, utamanya terkait dengan perancangan kesepakatan bersama. Silakan Mbak Tia untuk sampaikan. Terima kasih Mas Putut. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang terhormat dari TY dan Unrio. Izin saya menanggapi karena yang sudah mengajukan permohonan kerjasama itu dari UTY, maka izin sedikit saya menanggapi pengajuan dari Bu Lucy ya. Beberapa memang kami sudah koordinasi dari lama ya Bu, dari bulan Januari, Februari itu sudah, tapi sepertinya memang baru dilengkapi sekarang. Kalau dari studi kelayakannya, terima kasih Bu sudah diisi secara lengkap dan komprehensif. Mungkin yang kurang tadi hanyalah di sisi SK pengangkatan Bapak Rektornya Bu. Sampun, Bu, sampun. Oh sudah Sampun. di-upload. Ya, tadi pagi saya dapat dari Pak dari Sekretaris Pak Rektor, sudah saya upload. Oh, SK pengangkatan ya? Yang saya Iya, SK pengangkatan. Ini Oh, yang SK sudah pengangkatan. sepertinya, iya ini Oh. sepertinya legalitas pendirian universitas Bu yang sudah. Oke. Itu mohon maaf Bu Tia, untuk SK pengangkatan itu masuk ke kajian aspek legalitas atau yang kajian di bawah? Betul, yang legalitas betul di Oh, bawahnya. ada dua nggih? Iya, Bu, di bawahnya yang tadi pendirian Pendirian PT PT? itu ya. Betul. Pendirian PT dan pengangkatan Pak Rektor nggih. Terus. Oke, terus setelah itu kita akan sedikit menanggapi Bu. Setelah itu akan dibuka form pengisian untuk kerangka acuan kerja yang isinya kurang lebih hampir sama, namun lebih detail ya Bu. Mohon maaf Bu, bagian apa Bu? Setelah studi kelayakan ini kami cek sudah cukup lengkap, kami akan membuka akses untuk pengisian kerangka acuan kerja. Di bawah studi kelayakan nanti akan dibuka form baru untuk kerangka acuan kerja. Nanti, iya, nanti isinya kurang lebih sama, namun lebih mendetail. Silakan nanti Bu Lucy dan rekan-rekan bisa mengisinya. Untuk notifikasinya nanti bisa terlihat kalau diinstal di HP nanti bisa ada di pop-up JSS Bu, atau kalau lewat komputer berarti ada di halaman depan yang gambar pesan masuk itu, nanti notifikasi bisa dilihat di situ. Oh, yang kayak pesan itu ya Mbak, pojok kiri atau pojok kanan atas. Oke, ya, tahu. Kemudian untuk Bu Dwi Astuti atau perwakilan teman-teman dari Unrio yang akan mengajukan melalui website bisa dipandu teman kami yang sudah menghubungi kemarin ya dengan Mbak Afin, nanti bisa dipandu. Ya baik, jadi surat kami kemarin memang diterima Mbak Afin dan kami diarahkan untuk ada pertemuan ini. Terima kasih. Oke Ibu. Oke, udah ya. Sudah koordinasi lebih lanjut, nanti kita bisa kontak secara pribadi ya Bu Lucy dan Bu Dwi Astuti. Sama menambahkan Bu Lucy, nanti SOP magangnya bisa dilampirkan di attach files di bagian operasional ya.
Oh, nggak apa-apa. Tadi kan udah disebutin. Ada SOP-nya kan, biar sekalian aja. Nanti surat fisiknya tinggal di-scan, nanti di bagian inisiasinya tinggal dilampirkan aja Mbak Lucy. Jadi tidak perlu membuat apa namanya surat pengajuan baru. Surat pengajuan yang sudah dibuat masih tetap bisa digunakan. Nanti di minggu ini atau minggu depan kami akan coba selesaikan draft kesepakatan bersamanya sehingga insya Allah di akhir Maret nanti bisa ditandatangani oleh Pak Wali Kota maupun Pak Rektor dari UTY maupun Unrio. Karena kebetulan ini kita harus berkejaran dengan waktu Pak Rektor karena Pak Haryadi Suyuti akan segera mengakhiri masa jabatannya di bulan Mei nanti ya. Jadi sebelum bulan Mei kita harus sudah taken. Insya Allah nanti di akhir Maret semoga sudah bisa kita realisasikan. Saya kira itu teman-teman sekalian, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan yang perlu disampaikan kembali? Cukup ya? Mas, satu Ya. lagi nih. Berarti Monggo saya, Mbak Lucy. ini berarti saya hanya kurang SK pengangkatan saja. Itu Betul. saja. Ya, Kemudian betul. isi kegiatan lebih rinci. Betul ya? Seperti yang disampaikan Mbak Tia tadi. J, nanti untuk teknis pengisian atau kalau ada pertanyaan lain, kami bisa membantu asistensi Ibu melalui Zoom. Nanti kita bisa bantu asistensi. Izin saya sudah share nomor WA untuk official kerjasama daerah Pemkot Yogyakarta. Nanti bisa menghubungi lewat saya, Mbak Alvin, atau lewat hotline yang sudah saya sampaikan di WhatsApp J. Maaf, di chat Zoom. Ya. Terima kasih Mbak Tia. J. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari UTY yang terhormat Pak Rektor UTY dan juga jajaran Wakil Rektor, dosen dan juga rekan-rekan akademisi lain di UTY dan juga Bu Dwi dari Universitas Saraswati Yogyakarta. Terima kasih atas sudah meluangkan waktu untuk koordinasi. Kami sangat menyambut baik tawaran kerjasama ini dan semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa realisasikan dan juga tanda tangani dokumen-dokumen kesepakatan bersama yang tadi sudah kami sampaikan. Akhir kata kami menyampaikan rasa hormat kami kepada seluruh rekan-rekan dari UTY dan Unrio. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Kita jumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam memfasilitasi rapat ini ada beberapa kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Rektor dan Bu Dwi, rekan-rekan sekalian. Kita tutup rapat siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Putut. Pak Rek